Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Nurkusuma dari kelompok motor AC akan menjelaskan tentang motor AC. Ya, NIM saya 23020022. Ini ada lambang arus AC. Pengertian: motor AC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan tegangan AC atau alternatif kuren. Motor AC memiliki dua buah bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan komponen motor AC yang statis, sedangkan rotor merupakan komponen motor AC yang berputar. Motor AC dapat dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel untuk mengendalikan kecepatan sekaligus menurunkan konsumsi daya. Ini ada sejarah penggunaan arus AC. Pada tahun 1835, Hippolyte Pixii membuat pembangkit listrik arus bolak-balik yang pertama. Pixii membuat alat tersebut dengan putaran magnet. Hingga tahun 1822, pembangkit listrik arus bolak-balik yang dibuat oleh Pixii tidak menarik perhatian para ilmuwan karena desain pembangkit listrik difokuskan pada pembangkit listrik arus searah. Sumber arus AC. Arus bolak-balik dapat dihasilkan menggunakan generator listrik dengan frekuensi rendah. Frekuensi pembangkit listrik arus bolak-balik tidak lebih dari 1 kHz. Prinsip pembangkitan arus bolak-balik dilakukan dengan memanfaatkan prinsip elektromagnetisme. Dua kutub medan magnet ditempatkan pada sebuah kumparan dengan lilitan konduktor medan magnet dan arus listrik yang dihasilkan pada luas permukaan kumparan. Ini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan arus AC, yaitu dapat digunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh dan memiliki kerugian yang lebih kecil atau efisien. Arus AC juga mudah didapat, jadi jawaban yang tepat. Kelebihan arus listrik AC adalah sangat efisien untuk transmisi jarak jauh. Yang kedua, kekurangannya, yaitu tidak dapat dimanipulasi tegangan. Listrik AC memiliki kelebihan dapat memanipulasi tegangan dan memiliki tegangan yang lebih tinggi. Kekurangan listrik AC terdapat pada faktor keamanan yang juga berbahaya bagi manusia. Ini ada contoh penggunaan arus listrik AC. Contohnya yaitu lampu-lampu yang digunakan di rumah umumnya menggunakan arus listrik AC, sehingga dapat menghasilkan cahaya yang diperlukan untuk menerangi ruangan. Lampu pijar dan lampu LED menggunakan listrik AC. Ini ada jenis motor AC. Yang pertama, motor AC sinkron, yaitu motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus arah atau DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torque awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Ini ada gambar motor AC sinkron. Yang selanjutnya, komponen utama motor AC sinkron, yaitu ada rotor dan stator. Rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci
pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Yang kedua, stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh persamaan berikut, yaitu Ns sama dengan 120 F/P, di mana F yaitu frekuensi dan pasokan frekuensi, dengan B yaitu jumlah kutub. Yang kedua, motor induksi. Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena rancangan yang sederhana, murah, dan mudah didapat, dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC. Ini ada gambar motor AC induksi. Ini ada rotor dan statornya, ini rotor, stator, dan bagian lainnya. Nah, ini selanjutnya komponen utama motor AC induksi. Motor induksi memiliki dua komponen listrik utama, yaitu yang pertama, rotor. Merupakan induksi menggunakan dua jenis rotor, yaitu rotor yang pertama rotor kandang. Tupai terdiri dari batang penghantar tebal yang dilekatkan dalam petak-petak slot paralel. Batang-batang tersebut diberi hubungan pendek pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan pendek. Yang kedua, lingkaran rotor yang memiliki gulungan 3 fase, lapisan ganda, dan terdistribusi, dibuat melingkar sebanyak kutub stator. 3 fase digulungi kawat pada bagian dalamnya dan ujung yang lainnya dihubungkan ke cincin kecil yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. Yang kedua, stator. Stator dibuat dari sejumlah stumpings dengan slots untuk membawa gulungan 3 fase. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub yang tertentu. Gulungan diberi spasi geometris sebesar 120 derajat. Kecepatan motor AC induksi. Motor induksi bekerja sebagai berikut, yaitu listrik dipasok ke stator yang akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini bergerak dengan kecepatan sinkron di sekitar rotor. Arus rotor menghasilkan medan magnet kedua yang berusaha untuk melawan medan magnet stator yang menyebabkan rotor berputar. Walaupun begitu, di dalam prakteknya motor tidak pernah bekerja pada kecepatan sinkron, namun pada kecepatan dasar yang lebih rendah. Terjadinya perbedaan antara dua kecepatan tersebut disebabkan adanya slip atau geseran yang meningkat dengan meningkatnya beban. Slip hanya terjadi pada motor induksi. Untuk menghindari slip, dapat dipasang sebuah cincin geser atau slip ring, dan motor tersebut dinamakan motor induksi atau slip ring motor. Selanjutnya, persamaan berikut dapat digunakan untuk menghitung persentase slip atau geseran. Ini ada persen slip sama dengan Ns min Nb per Ns kali 100, di mana Ns yaitu kecepatan sinkron dalam RPM, sedangkan Nb kecepatan dasar dalam RPM. Hubungan antara beban, kecepatan, dan torsi pada motor AC induksi. Ini ada perbandingan torsi kecepatan motor induksi 3 fase, yaitu mulai menyala. Ternyata terdapat arus awal yang tinggi dan torsi yang rendah atau pull up torsi mencapai 80% kecepatan penuh. Torsi berada pada tingkat tertinggi. Pada kecepatan penuh atau kecepatan sinkron, arus torsi dan torsi turun ke bawah. Ini grafiknya. Ini ada cara kerja motor listrik AC dari suatu pembangkit generator.
Umumnya arus listrik AC mempunyai frekuensi untuk di Indonesia yaitu 50 Hz. Untuk 60 Hz khususnya Amerika Utara atau NEMA yang berkantor di Amerika Serikat. Tentu pemakaian frekuensi ini pasti ada perbedaan dengan faktor daya. Tetapi di sini saya cuma membahas arus listrik AC dan DC. Arus listrik mempunyai pergerakan elektron, di mana untuk arus AC elektron yang mengalir di konduktor bergerak maju, kadang bergerak mundur. Listrik yang ada di rumah menggunakan arus listrik AC atau bolak-balik dengan jumlah kabel 2, itu merah dan biru, dan ada juga yang merah dan hitam. Dan biasanya tegangannya itu 220 volt. Ya, ini ada simulasinya ya. Ini ada bentuk gelombang sinusita pada arus AC. Ya, terima kasih dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.